wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna min ibadikas salihin ar-rasyidin al-mukhlisin al-mukhlasin. Baik, yang sama-sama kami hormati, Pak Bayu dan juga rekan-rekan sekalian ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para zoomer gitu ya, para hadirin yang para hadirin yang mengaji lewat Zoom. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis Bulughul Maram. Kalau nggak salah kita kemarin masih dari pertama ya dengan pengantar. Kalau tidak salah ingat gitu ya Pak Bayu ya. Ya, Ustaz. Ya, baik. Mungkin sebelum saya mulai, mungkin seperti biasa ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bayu. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat chat ya, karena memang soal pertanyaan ini satu hal yang bagi saya lumayan mengerikan gitu ya. Karena takut kalau pertanyaan langsung itu saya terpaksa harus menjawab, yang mana kadang-kadang pertanyaan itu di luar kapasitas saya. Jadi kalau lewat chat itu kan nanti saya bisa memilah. Jadi kalau tidak dijawab itu berarti masih ditangguhkan, artinya saya masih perlu menelaah lebih lanjut dan lain sebagainya terkait dengan pertanyaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ini materinya memang kalau di dalam materi ada dua bahasa ya, untuk hadisnya itu saya cantumkan dalam bahasa, ada terjemahannya bahasa Indonesia, tapi kalau untuk penjelasannya itu masih dalam bahasa Arab gitu ya. Nah kalau cerita sedikit, saya dulu memang ketika mengkaji Bulughul Maram, dulu ketika masih kuliah di IPB dengan salah seorang ustadz di Bogor, itu juga beliau untuk hadir di kajiannya, beliau menyaratkan kepada para santrinya gitu ya, kepada yang hadir itu untuk kalau mau bawa kitab harus bawa kitab yang bahasa Arab gitu ya. Adapun kalau misalnya nggak bawa kitab yang bahasa Arab ya boleh, tapi bawa kitab catatan untuk mencatat. Saya kira ini merupakan bentuk motivasi supaya kita sebagai Muslim idealnya berusaha untuk belajar bahasa Arab karena itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang dengannya diturunkan Al-Quran, dan juga itulah bahasa yang dipakai oleh Nabi SAW, dan juga bahasa juga yang dipakai oleh para ulama. Dengannya kita bisa memahami Al-Quran dengan lebih baik. Cuma memang alasan lainnya adalah karena ya memang masalah keterbatasan waktu juga ya. Ini memang materinya sempat saya sampaikan di tempat lain dan memang butuh waktu untuk penerjemahan. Akan lebih mudah kalau itu disalin, karena ini saya ngambil dari beberapa kitab dan literaturnya bahasa Arab. Memang akan lebih mudah kalau disalin terlebih dahulu dalam tidak diterjemahkan ya, tapi langsung disalin terlebih dahulu. Tapi nanti akan saya langsung terjemahkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi sudah disampaikan bahwa pertanyaan lewat chat ya. Karena ini hadis, jadi mungkin nanti pertanyaannya bisa di-pull di belakang, tapi nanti bisa kita jeda sejenak ketika hendak berpindah kepada satu hadis ya, untuk melihat apakah ada pertanyaan. Jadi kalaupun teman-teman Bapak bertanya, itu mohon dicantumkan pertanyaannya terkait dengan hadis yang keberapa gitu ya. Jadi misalnya pertanyaan terkait hadis kedua, apa hadis ketiga, supaya saya harapkan sih pertanyaannya itu memang inline dengan materi yang sedang dibahas. Saya kira mungkin demikian sebagai pengantar. Saya coba share screen ya. Baik, terlihat ya, Bapak-Bapak? Terlihat, Ustaz.
Suaranya nggak ada ya Ustaz ya, Pak? Assalamualaikum Ustaz. Suaranya nggak muncul Ustaz. Tes. Apakah sekarang? Sekarang udah ada Ustaz. Oh, iya. Maaf, dari kapan tidak terdengarnya? Dari awal, dari Iya. pas setelah screen-nya muncul Ustaz. Oh, iya. Baik. Mohon maaf ya. Kayak begitu tadi mungkin disampaikan aja via lisan, karena kalau chat kadang-kadang nggak kebaca ya ketika lagi melihat screen. Baik, berarti diulang dari pembacaan hadisnya ya Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Iya, oke. Ya, mohon maaf ya. Eh, dari Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Karena Jabir bin Abdullah ini, ayahnya Abdullah itu adalah juga seorang sahabat ya, dan ayahnya itu wafat ketika perang Uhud radhiyallahu anhu. Jadi Jabir itu adalah seorang sahabat, dan juga ayahnya juga seorang sahabat Nabi juga yang wafat ketika perang Uhud. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Jabir ini mendengar Nabi SAW berkata pada tahun penaklukan kota Mekah. Saya coba percepat saja ya. Pada tahun penaklukan kota Mekah, dan Nabi pada saat itu kondisinya sedang di Mekah, bahwa di Mekah innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sekiranya nanti suaranya tiba-tiba putus, tolong diingatkan ya. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri, bahwasanya Allah dan Rasulnya itu mengharamkan jual beli khamr, jual beli minuman keras, wal maitati, dan juga bangkai, wal khinziri, dan babi, wal asnami, dan juga berhala. Faqila, dan kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah, bagaimana pendapat Anda tentang minyak bangkai? Fa'inahu tutla bihas sufunu, karena minyak bangkai itu digunakan untuk mengecat perahu. Wa tudhanu bihal juludu, dan juga dipakai untuk meminyaki kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan juga orang-orang itu memakainya sebagai untuk penerangan ya, sebagai untuk untuk menyalakan lampu. Faqala, maka Nabi SAW berkata, la huwa haramun, tidak, ia haram. Sumaqala Rasulullah SAW inda dzalik, kemudian Nabi SAW berkata selanjutnya, qatalallahu al-yahud, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha, ketika Allah mengharamkan minyak bangkai tersebut, jamaluhu, maka mereka memprosesnya, summa ba'uhu, kemudian mereka menjualnya, fa'akalu samanah, kemudian mereka pun memakan harganya, memakan hasilnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, kita langsung masuk ke pelajaran hadis. Tadi yang pertama adalah terkait dengan sahabat Jabir bin Abdullah itu sendiri. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis ya. Jabir bin Abdullah itu lahir 16 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, dia masih muda gitu ya.
dan karena faktor usia yang masih muda juga itulah makanya beliau juga banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian di dalam redaksi hadis disebutkan bahwa hadis tersebut terjadi pada saat Amal Fathi, pada saat penaklukan atau pembebasan kota Mekah. Dan pembebasan kota Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian selanjutnya, hadis ini juga menunjukkan bahwa tahrim aklil maitah, haramnya memakan bangkai gitu ya, wal intifa'u biha bilahmiha au syuhmiha au damiha au asabiha, dan juga urat-uratnya, darahnya dan urat-uratnya. Wastasnal jumhur asy'ara wal wabar wasuf. Kemudian tapi mayoritas ulama atau jumhur ulama itu kemudian mengecualikan bulu-bulunya ya. Idza lam tatba'ha usuluha. Kalau pangkal dari bulu-bulunya itu tidak terikut, yaitu kulitnya. Karena bulu-bulunya itu tidak memiliki korelasi dengan materi dari bangkai tersebut, gitu ya. Nah, sebenarnya di sini memang terjadi perbedaan ulama, karena di sini Nabi SAW bersabda tidak ya haram gitu ya. Sebelum ke situ mungkin kita baca dulu fawaid yang lainnya. Yang pertama adalah, yang berikutnya adalah hal-hal yang diharamkan yang disebutkan dalam hadis ya, itu tidak sifatnya mencakup keseluruhan, tapi hanya merupakan contoh dari perkara-perkara yang buruk yang memudaratkan bagi manusia gitu ya, yang memudaratkan bagi manusia. Dan di dalam agama kita tahu bahwasanya ada 6 hal esensial atau ad-daruriyatul khams. Ada 5 hal esensial yang dijaga oleh agama. Yang pertama adalah agama itu sendiri ya. Jadi 5 hal pokok yang dijaga oleh agama. Yang pertama adalah agama itu sendiri, kemudian menjaga jiwa, kemudian menjaga nasab, kemudian menjaga akal, dan juga menjaga harta gitu ya. Jadi hadis ini merupakan hanya sebagian contoh terhadap hal-hal yang memudaratkan perkara yang 5 hal yang esensial ini ya. Jadi hal-hal yang diharamkan ya, semuanya itu menimbulkan mudarat terhadap 5 hal yang esensial ini. Jadi dalam hadis ini menyebutkan sebagiannya. Kemudian faedah berikutnya adalah sebagian ulama berpendapat bahwasanya boleh menggunakan perkara hal yang najis ya, jawazu istimal najasa, tetapi itu hanya untuk suatu yang sifatnya konsumsi pribadi gitu ya. Ala wajhin la yata'adda. Ala wajhin la yata'adda. Maksudnya itu hanya konsumsi sendiri, tidak digunakan untuk diperjualbelikan lebih lanjut kepada orang lain. Faqad aqarrahumun Nabi SAW, karena dari hadis ini sebagian ulama memahami bahwasanya Nabi itu mentakrir atau mengafirmasi tindakan mereka yang mereka menggunakan lemak bangkai itu untuk mengecat perahu, kemudian juga meminyaki kulit gitu ya. Nah, para ulama beda pendapat terkait dengan kata ganti pada sabda Nabi SAW, la huwa haram. Tidak ia haram. Yang haram nih apanya ini? Apakah yang haram itu jual belinya, atau yang haram itu adalah pemanfaatannya gitu ya. Kalau kita lihat konteks hadisnya tadi, coba kita lihat ya, konteks hadisnya di awal tadi, teks hadisnya itu memang bicara tentang masalah jual beli. Karena di awal hadis berbunyi innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Bahwasanya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr gitu ya. Jadi memang konteks awalnya adalah bicara terkait dengan masalah jual beli. Karena itu sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah huwa haram itu adalah kembalinya kepada jual beli gitu ya. Nah, tapi sebagian ulama lain ya, sebagaimana juga ini kelihatannya kontradiktif antara poin yang sebelumnya dengan yang ini, poin kedua dengan keempat. Sebagian ulama memahami bahwa yang diharamkan itu adalah intifa ya, pemanfaatan. Kalau pemanfaatan ya berarti semua tadi ya, untuk mengecat perahu, kemudian meminyaki kulit segala macamnya, itu juga jatuhnya ke
ke haram juga gitu ya, jatuhnya ke haram juga. Nah, tapi sebagian ulama memahaminya tidak. Nabi yang Nabi pertama ini adalah konteksnya Nabi bicara tentang masalah jual beli, kemudian Nabi tidak mengkritisi yang itu tadi, masalah pengecatan tadi, tapi Nabi mengkritisi pada redaksi selanjutnya, Nabi mengkritisi orang-orang Yahudi ketika mereka memperjualbelikan minyak bangkai itu, mereka memproses, kemudian jadi yang diharamkan itu adalah yang sifatnya konsumsi dimakan gitu ya, karena ini adalah hal-hal yang haram untuk dikonsumsi dimakan, tapi boleh untuk pemanfaatan yang lain ya, pemanfaatan luar gitu ya. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama adalah masalah dikonsumsi, dimakan, dan yang berikutnya adalah masalah diperjualbelikan gitu ya. Nah, apa namanya? Orang Yahudi tadi pertama mereka memperjualbelikan ya, mereka memperjualbelikan dan itu apa namanya? Bertentangan dengan konteks awal hadis karena Nabi di awal tadi bicara tentang masalah jual beli. Kemudian setelah itu mereka pun makan dari hasilnya itu, hasil jual belinya itu. Jadi mereka tidak memakan secara direct, tidak memakan secara langsung, tapi mereka memakan secara indirect dengan cara tidak langsung gitu ya. Kira-kira demikian, ada dua pendapat ulama terkait dengan hadis ini. Nah, apa namanya? Menurut Imam Ibnul Qayyim ya, bahwasanya bab pemanfaatan itu lebih luas dibandingkan bab jual beli gitu ya. Jadi sesuatu yang haram diperjualbelikan bukan berarti lantas haram untuk dimanfaatkan. Salah satu dalilnya adalah hadis ini gitu ya. Makanya kata beliau falaisa kullu ma hurrima bai'uhu hurrimal intifa'u bihi. Tidak semua perkara yang diharamkan untuk diperjualbelikan itu juga berarti otomatis haram untuk dimanfaatkan. Idla talazuma bainahuma. Jadi kalau kata Ibnu Qayyim ini adalah dua hal yang memang berbeda ya, yang tidak ada konsekuensi antara satu sama lain gitu ya. Fala yu'khad tahrimul intifa min tahrimil bai'. Karena itu kalau ada dalil yang menyebutkan tentang keharaman jual beli itu tidak otomatis menunjukkan bahwa itu juga haram untuk dimanfaatkan. Kira-kira demikian. Kemudian yang berikutnya adalah fihi dalilun ala tahrimil hiyal. Jadi hadis ini juga merupakan dalil tentang haramnya hilah atau jamaknya hiyal gitu. Hilah itu adalah rekayasa, sengaja merekayasa. Hiyal ala istihlalil muharramat atau tarkil wajibat, yaitu melakukan rekayasa untuk menghalalkan yang haram atau meninggalkan kewajiban. Jadi ini adalah sebuah dalil tentang masalah haramnya hila atau rekayasa. Dan yang melakukan rekayasa ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi dari hadis ini juga itu sudah mengisyaratkan terkait dengan intelektualitas dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Ya, jadi memang orang Yahudi itu memang pinter ya. Udah dari zaman dulu pinter, sekarang juga pinter gitu ya. Cuma sayangnya memang kepintaran mereka, intelektualitas yang mereka miliki itu seringkali digunakan untuk hal-hal yang malah melanggar syariat gitu ya, malah melanggar syariat. Terkait intelektualis ini juga makanya orang-orang Yahudi itu disebutkan dalam Al-Qur'an, selain disebutkan Yahudi ya, itu juga disebutkan sebagai ahli kitab ya. People of the book ya. Itu menunjukkan bahwa mereka ini memang kalangan yang terpelajar, kalangan intelektual gitu ya dari sisi situ. Tapi itu tadi, intelektualitas kalau digunakan untuk perkara yang tidak benar itu malah berbahaya gitu ya dan malah memudaratkan. Nah, hadis ini bicara tentang salah satu hila atau rekayasa yang dilakukan oleh Yahudi. Al-Qur'an juga menjelaskan bagaimana salah satu rekayasa lain ya yang dilakukan oleh orang Yahudi yaitu ketika pada kisah hari Sabtu gitu ya, pada kisah hari Sabtu yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Jadi pada zaman dahulu orang-orang Yahudi yang hidup di tepi laut ya, di tepi laut itu diuji oleh Allah. Jadi orang-orang Yahudi ini kan mereka ibadahnya pada hari Sabtu, di mana pada hari Sabtu itu adalah hari mereka beristirahat. Mereka tidak mencari nafkah, mereka hanya fokus untuk ibadah gitu ya. Nah, orang-orang yang ada di tepi laut tadi itu adalah pekerjaannya adalah sebagai nelayan untuk bekerja mencari ikan gitu ya, mencari ikan. Nah, Allah uji mereka. Kenapa Allah uji mereka? Ya sebabnya adalah karena kedurhakaan mereka sebelumnya gitu ya. Makanya Allah berikan ujian tambahan. Gitu. Jadi mereka diuji ya memang karena sebab kedurhakaan mereka sebelumnya. Nah, ujian mereka adalah
mereka yang hidup di tepi laut ini, yaitu mungkin kita sudah tahu bersama ceritanya, yaitu ikan-ikan yang biasa mereka tangkap gitu ya, yang mereka cari itu keluarnya hanya pada hari Sabtu. Pada hari-hari lain itu nggak bisa, ikannya nggak keluar. Jadi mereka cari ikan pun nggak dapat. Ikannya hanya keluar pada hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu mereka tidak boleh melaut gitu ya, tidak boleh mencari ikan. Nah, akhirnya sebagian mereka kemudian mencari cara membuat satu rekayasa dengan cara membuat perangkap ikan. Membuat perangkap ikan. Nah, perangkap ikan itu ditaruhnya kapan? Ditaruhnya pada saat hari Jumat. Jadi ditaruh hari Jumat. Jadi dengan teknologi ini juga menunjukkan betapa pintarnya mereka pada saat itu ya. Jadi mereka bikin semacam perangkap. Yang perangkap itu ketika ikan masuk itu nggak bisa keluar. Jadi mereka pasang di hari Jumat karena itu hari Jumat itu mereka boleh melaut. Terus perangkapnya itu di hari Sabtu dibiarkan begitu saja. Nah, pada hari Minggu baru ikan itu atau pada hari Ahad baru ikan itu kemudian diambil. Kan ikannya nggak bisa balik lagi ke laut gitu ya. Jadi begitu terjerat dalam perangkap itu ikannya nggak bisa balik ke laut. Nah, jadi mereka merasa dengan cara seperti itu mereka tidak melanggar gitu ya. Mereka tidak melanggar. Padahal itu jelas-jelas melanggar. Oke lah dia di rumah tapi alatnya itu mencari ikan gitu ya. Alat yang mereka buat itu yang mencari ikan. Nah, apa namanya? Atas hal ini ya apa namanya, orang-orang Yahudi itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pelakunya gitu ya, pelakunya. Kemudian kelompok kedua itu adalah orang-orang yang diam saja, apa namanya, membiarkan hal itu terjadi. Kemudian kelompok ketiga itu adalah orang-orang yang mengingkari. Mereka mengingkari, mereka mengatakan nggak boleh seperti ini gitu ya. Jadi di antara mereka juga ada orang-orang yang masih lurus gitu ya, yang masih berpegang pada agamanya, yang mengingkari hal tersebut, mengatakan bahwa ini nggak boleh, ini harusnya tidak dilakukan ya. Ini merupakan bentuk rekayasa kepada perintah Allah gitu ya. Nah, kemudian oleh Allah Azza wa Jalla mereka kemudian dihukum menjadi kera dan babi gitu ya. Menjadi kera dan babi. Apa namanya? Yang dihukum yang mana? Yang dihukum adalah dua kelompok pertama tadi, yaitu yang pelaku dan juga yang diam-diam saja gitu ya, yang tidak mengingkari kemungkaran. Adapun kelompok yang ketiga yang mengingkari kemungkaran itu diselamatkan. Nah, tapi mereka ini kera dan babi ini tidak beranak pinak, jadi mereka terputus generasinya gitu ya. Kenapa dihukum kera dan babi? Para ulama menjelaskan kenapa kera gitu ya. Karena kera itu mirip manusia gitu ya. Kenapa kera? Karena kera itu mirip manusia. Jadi mereka dihukum sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Jenis perbuatan mereka itu adalah seolah-olah tidak melanggar gitu ya. Seolah-olah tidak melanggar, padahal melanggar gitu kan. Makanya hukumannya adalah dihukum seperti kera, dijadikan kera. Karena kera itu adalah seolah-olah manusia, tapi dia bukan manusia gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kenapa babi? Karena memang babi itu kalau kita lihat itu adalah hewan yang tidak peduli gitu ya. Tidak peduli kepada perintah, tidak peduli apa namanya, mana yang baik, mana yang buruk, semuanya diembat gitu ya. Itu juga salah satu apa namanya, konsekuensi yang mereka lakukan gitu ya. Karena mereka dengan perbuatan tersebut mereka tidak peduli mereka ini sebenarnya melanggar syariat apa tidak. Jadi mereka dihukum dengan kera dan babi. Ini menunjukkan betapa beratnya apa namanya, hilah atau rekayasa di dalam syariat. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua hilah itu kemudian haram gitu ya? Kita katakan bahwasannya pada prinsipnya iya ya, pada prinsipnya berdasarkan dari yang seperti ini, kita ikut pendapat ulama ya, kita ikut pendapat ulama yang mengatakan bahwa pada prinsipnya hilah itu adalah suatu yang tercela. Tetapi tidak semuanya juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya pandangan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ada sebagian hilah atau ada sebagian solusi dari syariat ya atau jalan keluar dari syariat yang itu sebenarnya diperkenankan gitu ya, yang itu sebenarnya tidak melanggar. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah apa namanya, di zaman Nabi SAW ketika apa namanya, salah satu bentuk riba ya yang dilarang dalam syariat itu adalah menukarkan barang-barang ribawi, menukarkan komoditas ribawi yaitu emas, perak, apa namanya, tepung, gandum, kurma dan garam gitu ya.
Itu dipertukarkan dengan sejenisnya, jadi kurma ditukar kurma, garam ditukar garam, emas ditukar emas, itu dengan cara tidak sama kuantitasnya, itu nggak boleh. Jadi kalau kurma ditukar kurma, itu harus sama kuantitasnya, dengan tidak melihat kualitas. Begitu pula misalnya dikiaskan dengan kurma ya, misalnya beras gitu ya. Beras misalnya satunya beras kualitas bagus, rojo lele, dengan satunya katakanlah beras bulog gitu ya. Maka harus sama kuantitasnya. 10 kilo harus ditukarkan dengan 10 kilo gitu ya. Mau itu berasnya jenis apa, beda jenis itu nggak ngaruh. Jadi itu adalah satu apa namanya prinsip transaksi terkait dengan komoditas ribawi. Nah, tadi ya, jadi kalau kurma ditukar kurma itu harus sama kuantitasnya. Jadi di zaman Nabi itu ada sebagian sahabat yang ingin menukarkan satu tandan kurma ya, satu tandan kurma kualitas baik ditukarkan dengan dua tandan kurma kualitas buruk, kualitas yang di bawahnya. Yang keduanya itu senilai, gitu ya. Dan ini kalau itu dilakukan, itu termasuk ke dalam larangan riba fadl tadi. Nah, ketika Nabi mengetahui hal tersebut, Nabi melarang ya, Nabi tidak membolehkan karena itu termasuk ke dalam riba fadl, salah satu jenis riba. Kemudian Nabi memberikan solusinya. Solusinya apa? Yaitu kurma tadi dijual dulu, ditukarkan dengan mata uang dulu, dijual dulu, dapat uangnya, baru kemudian uangnya tersebut dibelikan dengan kurma yang lain. Ya, jadi ini kan sebenarnya bisa dilihat dari sisi seolah-olah ini adalah kalau dilihat dari kacamata rekayasa ya, ini seolah-olah apa namanya solusi yang rekayasa dari satu yang haram ya. Apa namanya? Tapi itu adalah rekayasa yang diperkenankan. Makanya sebagian ulama ya terkait dengan hal-hal seperti ini mereka membagi hilah itu menjadi dua, yaitu yang pertama adalah hilah apa namanya muharramah ya, hilah mamnuah, hilah yang dilarang, dan yang berikutnya adalah hilah jaizah, hilah yang dibolehkan. Contoh yang dibolehkan adalah salah satunya seperti tadi ya, seperti solusi-solusi yang diberikan oleh Nabi SAW gitu ya. Dan kalau kita lihat memang kalau kita bicara fikih memang dalam beberapa hal itu bisa jadi tidak ada kesepakatan ya. Jadi bisa jadi sebagian ulama itu menganggapnya itu adalah hila yang diharamkan, sebagian lain menganggap itu bukan termasuk hila yang diharamkan atau rekayasa yang diharamkan. Contohnya misalnya gimana? Contohnya misalnya perbedaan harga dalam jual secara tunai dan jual secara kredit. Jadi misalnya kalau ada seorang pedagang bilang ini motor saya ya, ini motor saya. Kalau beli secara tunai harganya katakanlah 15 juta, tapi kalau dicicil secara selama katakanlah selama setahun harganya jadi 20 juta gitu ya. Nah, ini ada perbedaan harga gitu ya. Ada penawaran perbedaan harga tepatnya. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa transaksi yang seperti ini hukumnya haram gitu ya. Pertama karena hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi itu melarang bai'ataini fi bai'ah, melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Dalam hadis lain Nabi SAW itu melarang safqataini fi safqah, melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Apa makna dua transaksi dalam satu transaksi? Menurut mereka adalah seperti tadi, perbedaan harga antara ketika seorang itu menjual secara tunai dengan seorang itu menjual secara tangguh atau secara kredit. Nah, itu mereka masukkan ke dalam apa namanya makna dari hadis tadi. Di samping mereka menilai bahwa transaksi seperti ini merupakan hilah dari riba gitu ya. Kenapa? Karena ketika salah satu bentuk riba ya, yaitu riba qard ya atau apa namanya riba nasiah. Kalau kita bagi antara riba fadl sama riba nasiah, salah satu bentuk riba adalah kaitannya dengan tadi dengan adanya penambahan jangka waktu. Jadi ketika seorang misalnya pinjam duit, jangka waktunya sebulan, saya pinjam duit dong, berapa? Ya, dengan contoh tadi misalnya 15 juta gitu ya. Kalau dia kembalikan tepat waktu 1 bulan, maka bayarnya 15 juta juga. 15 juta yang sama. Tapi kalau dia minta tempo tambahan waktu, maka dia dikenakan tambahan gitu ya. Menjadi katakanlah 20 juta kalau bayarnya nanti. Nah, ini termasuk riba jahiliyah. Atau
juga sama. Jadi kalau misalnya dia pinjam uang, begitu kembalikannya nanti gitu ya, itu otomatis langsung nambah misalnya. Mau bulan depan udah langsung nambah. Nah, itu juga termasuk riba juga gitu ya. Nah, apa namanya? Mereka menilai bahwa pola transaksi yang seperti tadi, adanya penambahan dengan penambahan waktu itu seperti halnya riba tadi pada utang piutang. Jadi mereka menganggap bahwa transaksi ini juga di samping memang ada hadis yang dimaknai seperti tadi, mereka menilai bahwa ini juga merupakan bagian dari hilah tadi, hilah yang dilarang gitu ya, menurut pandangan dari sebagian ulama. Dan mereka ini adalah minoritas. Tapi menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama ya, di antara yang minoritas tadi yang melarang di antaranya adalah sebagian salaf, dan kalau dari ulama kontemporer misalnya adalah Syekh Albani dan Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga murid-muridnya. Apa namanya? Tapi ternyata ya mayoritas ulama berpendapat lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa transaksi yang seperti tadi itu bukan termasuk perkara hilah yang diharamkan. Dan juga makna dari hadis tadi bai'atani fi bai'a itu bukan seperti itu gitu ya, bukan seperti itu. Jadi mayoritas ulama diantaranya adalah Imam Ibnu Qayyim ya, kemudian juga Ibnu Taimiyah, kemudian juga di zaman modern ini juga diantaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin dan ulama-ulama Saudi. Intinya mayoritas ulama berpendapat bahwa transaksi tadi itu tidak ada masalahnya dan itu boleh gitu ya. Argumentasinya apa? Argumentasinya pertama adalah pada prinsipnya jual beli tunai itu boleh gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian mau jual beli secara tangguh itu juga boleh gitu. Nah, karena yang ini boleh dan itu boleh, begitu pula ketika seorang itu memberikan tawaran pilihan, kalau mau tunai harganya sekian, kalau mau dibayar tangguh harganya sekian gitu ya. Mereka menilai itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena ketika baru ditawarkan itu belum terjadi jual beli, itu sifatnya baru penawaran, belum akad. Jadi ketika itu dikaitkan dengan hadis tadi, dua transaksi dalam satu transaksi atau dua jual beli dalam satu jual beli, itu menurut mereka tidak masuk gitu. Karena ketika penawaran di depan itu belum terjadi jual beli, belum terjadi transaksi, baru sifatnya penawaran. Kalau Anda mau beli harga tunai, harganya sekian. Kalau Anda mau beli secara tangguh, harganya sekian. Apakah sudah ada transaksi? Belum ada. Itu baru sifatnya omongan di depan, penawaran gitu ya. Nanti ketika si konsumen memilih, ya, oke, saya beli secara tunai gitu ya, atau misalnya saya beli secara tangguh. Nah, ketika dia deal, baru saat itu terjadi transaksi. Dan ketika terjadi transaksi dari pilihan tadi, maka yang terjadi hanya satu transaksi saja, entah itu tunai saja atau entah itu tangguh saja. Jadi tidak ada dua transaksi dalam pola tersebut, dalam skema tersebut. Ini adalah salah satu argumen yang dibawakan oleh mayoritas ulama. Karena itu mereka juga punya satu diktum yang berbunyi lizamani hisatun minas zaman. Nilai waktu itu, nilai zaman itu, waktu merupakan hal yang bernilai gitu ya. Waktu itu adalah merupakan suatu hal yang bernilai, yang nilai tersebut dapat dijadikan bagian dari harga gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu diktum di kalangan mayoritas ulama. Lizamani hisatun minas zaman. Jadi intinya menurut mereka ini nggak ada masalah gitu. Ini juga bukan hilah gitu. Ini sih nggak baik-baik aja. Kemudian bagaimana jumhur ulama ini kemudian menafsirkan hadis Nabi tadi, bahwasanya Nabi melarang dua transaksi dalam satu transaksi atau dua jual beli dalam satu jual beli. Mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan yang larangan tersebut itu adalah larangan dari inah, larangan transaksi inah. Apa itu transaksi inah? Nah, transaksi inah inilah yang merupakan rekayasa untuk menjustifikasi riba menurut mayoritas ulama. Apa itu transaksi inah? Transaksi inah itu contohnya begini, misalnya A dan B gitu ya, A dan B, A mau pinjam uang ke B, katakanlah tadi ya 15 juta. B mikir, wah kalau 15 juta balikinnya tahun depan, 15 juta juga, inflasi dong gitu ya. Nilai uang kan nilainya selalu turun ya. Apa namanya? Itu ada satu teori ekonomi bahwasanya uang di zaman depan itu nilainya lebih buruk dibandingkan nilai uang zaman sekarang. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau zaman sekarang ya, katakanlah misalnya dulu ya, dulu tuh 1.000 perak saya masih ingat dulu ya. 1.000 perak itu kita bisa makan nasi ayam gitu ya. Bisa ke warung beli nasi ayam itu masih bisa dengan 1.000 perak. Nah, sekarang
ya boro-boro 1.000 perak gitu ya. Bahkan harganya 15.000, 20.000 gitu. Jadi dengan 1.000 perak yang di zaman dulu kalau dibawa ke zaman sekarang itu nilainya jadi turun drastis. Lebih tidak bernilai 1.000 perak di zaman sekarang. Nah, balik lagi ke contoh terkait inah tadi, misalnya tadi ya, A mau minjam uang 10 juta gitu ya. Dia mau minjam ke B. Nah, si B ini mikir kalau 15 juta tadi, contohnya 15 juta, kalau 15 juta tadi kemudian dibalikin 15 juta juga di zaman depan, katakanlah minjamnya selama setahun, saya rugi dong kena inflasi gitu kan ya. Jadi, tapi kalau misalnya dipersyaratkan, oke, saya pinjemin 15 juta, tapi balikinnya jangan 15 juta ya, balikin tahun depan jadi 20 juta. Itu jatuhnya ke riba tadi. Maka kemudian dicarilah cara gitu ya, akal-akalan. Caranya gimana cara rekayasanya? Misalnya si A gitu ya, si A kemudian bilang begini, ya udah gini deh, supaya maunya menghindari riba gitu ya, atau merekayasa riba gitu. Maunya itu tetap terlaksana tapi tidak dengan cara utang piutang yang riba tadi. Jadi si A tadi kemudian bilang, gini aja deh, kamu beli motor saya gitu ya, kamu beli motor saya 15 juta. Kamu beli motor saya 15 juta. Kata si B, lah saya kan nggak butuh motor gitu, ngapain? Tenang aja, motor yang kamu beli tadi itu kamu beli 15 juta, nanti bayarnya kamu bayarnya kontan sekarang 15 juta, gitu ya. Nah, motor yang sudah kamu beli tadi dengan harga 15 juta itu kemudian saya beli lagi ya. Jadi dia habis jual kemudian dia beli lagi dengan harga 20 juta yang akan dibayarkan tahun depan. Jadi motornya nggak kemana-mana gitu ya. Motor itu bisa dari si A dan dari si B. Ya, kalau dari si B ya berarti si B tinggal bilang ya udah gini aja deh, kamu beli motor saya ya, saya jual motor 20 juta kata si A. Nah, saya kan butuh duit bukan butuh motor. Ya tenang aja, motor itu nanti saya beli lagi secara tunai dengan harga 15 juta. Jadi intinya adalah 15 juta ketemu 20 juta dengan cara pembayaran tangguh dengan underlying atau dengan alasan motor tadi yang motornya itu nggak kemana-mana. Jadi begitu setelah dijual kemudian di buyback lagi gitu ya. Jadi motornya nggak kemana-mana. Ini adalah contoh dari jual beli inah yang dinyatakan haram oleh mayoritas ulama dan mereka menafsirkan hadis 2 jual beli dalam 1 jual beli dengan skema jual beli inah tadi. Kira-kira demikian terkait dengan masalah rekayasa. Dan kalau kita kaitkan juga dengan masalah rekayasa tadi ya, kalau kita larikan ke kondisi kontemporer kita saat ini, ya boleh dikatakan bahwasanya perbankan syariah gitu ya, kemudian juga lembaga-lembaga ekonomi syariah lainnya, lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, itu merupakan rekayasa yang menurut mereka itu termasuk ke dalam hilah jaizah tadi, termasuk ke dalam rekayasa yang menurut mereka boleh gitu ya, menurut DSN MUI, terhadap transaksi yang dilarang gitu ya. Jadi solusi dari kredit riba di konvensional, solusinya adalah pembiayaan di bank syariah. Apakah solusi ini juga disepakati? Ya jawabannya tidak gitu kan. Sebagaimana tadi contoh di depan, bahkan ada beberapa model transaksi klasik itu yang dinyatakan sebagai sebagian ulama sebagai transaksi hilah gitu ya, yang juga dilarang. Tapi menurut sebagian ulama yang lain nggak ada masalah dengan itu. Nah, begitu pula halnya mungkin yang terjadi di bank syariah. Ada transaksi-transaksi yang ya kalau menurut MUI ya DSN MUI itu nggak ada masalah, tapi bisa jadi menurut pandangan ulama yang sebagian ulama yang lain ya itu bermasalah gitu ya, dianggap sebagai hilah yang dilarang. Tapi kalau menurut MUI itu dianggap sebagai hilah yang masih hilah jaizah, hilah rekayasa yang masih diperkenankan dalam koridor syar'i. Contohnya apa? Contohnya misalnya jual beli murabahah gitu ya. Misalnya contohnya adalah jual beli murabahah. Kata murabahah ya, murabahah itu artinya adalah dari kata ribah. Ribah itu artinya adalah untung. Jadi jual beli murabahah itu adalah jual beli yang keuntungannya diketahui oleh dua belah pihak. Nah,
bandingan dari murabaha itu adalah musawamah, jual beli yang tawar menawar. Kalau kita jual beli di pasar biasanya ya, itu kan kita nggak tahu ini harga untungnya pedagang ini berapa gitu ya. Kita hanya tawar menawar gitu ya. Kita melakukan tawar menawar biasa, tapi kita nggak pernah tahu untungnya pedagang ini sebenarnya berapa gitu ya. Kalau murabaha itu intinya adalah jual beli yang keuntungannya diketahui oleh dua belah pihak ya. Jadi ketahuan lah harga modalnya itu berapa gitu ya. Harga modalnya berapa atau untungnya berapa. Nah, jual beli murabaha ini adalah jual beli amanah yang mana pelakunya atau yang pedagang yang melakukan murabaha itu adalah orang-orang yang trusted, orang-orang yang terpercaya gitu ya, yang ucapannya bisa dipegang. Jadi ketika si pedagang itu bilang, ini saya untungnya beli dong misalnya harganya 15.000, ini saya untungnya saya cuma ini ada notifikasi di mikrofon saya, apakah masih kedengaran? Masih, Ustaz. Masih ya. Ini muncul notifikasi soalnya di layar saya. Baik. Tadi sampai di mana? Jadi, oke, jual beli murabah contohnya ya. Jadi itu adalah prinsip asal dari jual beli murabah. Jadi jual beli yang keuntungannya diketahui oleh dua belah pihak, oleh pihak pembeli ataupun penjual tentunya ya penjual yang memang dia yang jualan gitu. Jadi kalau kita bicara murabah sebenarnya tidak identik atau tidak harus transaksi itu dilakukan secara kredit. Secara tunai pun kalau misalnya keuntungannya diketahui oleh dua belah pihak, itu adalah jual beli murabah. Cuma pada prakteknya kalau di lembaga perbankan syariah itu pasti dilakukan secara kredit gitu ya. Apa namanya, common practice-nya seperti itu, prakteknya seperti itu, dilakukan secara kredit. Tapi inti dari murabahanya itu bukan di sisi kreditnya, tapi di sisi bahwa keuntungannya itu diketahui oleh dua belah pihak. Nah, praktek yang dilakukan oleh apa namanya, oleh perbankan syariah adalah kalau di bank konven misalnya ya, orang butuh rumah, dia datang ke bank, kemudian bank itu memberikan pinjaman duit, duitnya itu kemudian dibelikan rumah gitu ya. Nah, kalau di bank perbankan syariah digunakan model yang disebut bai'ul murabaha lil amir bisyira. Jual beli murabaha bagi orang yang membutuhkan barang, bagi orang yang memerintahkan pembelian barang gitu ya. Contoh yang mungkin lebih jelas, mungkin lebih enak kita pakai koperasi aja kali ya. Koperasi itu bisa lebih jelas dan mungkin ada di sekitar kita cukup banyak gitu ya. Contohnya misalnya koperasi syariah. Jadi kita datang ke koperasi syariah, misalnya kita minta koperasi, dan ini juga pernah saya praktekkan juga ya dulu ketika beli HP zaman dulu banget gitu ya. Saya datang ke salah satu koperasi syariah, saya minta diberikan HP dan koperasi itu kemudian memberikan HP sesuai dengan perintah saya, sesuai dengan pesanan saya gitu ya. Jadi dia nggak nyetok HP koperasi ini, dia hanya akan mendatangkan barang sesuai dengan permintaan. Jadi si A butuh apa? Oh butuh HP, ya udah. Butuh HP tipe apa? Oh saya butuh HP Samsung misalnya, Samsung model ini gitu kan. Dicek harganya. Ini Samsung di harga konternya sekian ya, katakanlah 4 juta. Mau ambil cicil berapa lama? Cicil setahun. Oke, kalau cicil setahun harganya jadi 4,5 juta. Oke ya, oke. Kemudian koperasi kemudian mendatangkan HP ya, dia kemudian membeli HP sesuai dengan pesanan tadi, sesuai dengan perintah tadi. Kemudian HP-nya kan pokoknya harga perolehannya atau harga pokoknya koperasi itu kan 4 juta tadi ya. Dia beli ke konter secara tunai 4 juta. Kemudian dijual secara tangguh dengan harga 4,5 juta tadi, dicicil selama setahun. Nah, ini adalah salah satu solusi dari tadi, dibandingkan untuk pinjam duit, beli barang, barangnya langsung dirubah ya. Kalau tadi itu adalah dia butuh apa? Butuh HP, ya udah dikasih pinjam duit. Ini saya pinjemin duit 4 juta. Kamu silakan beli HP, pilih sendiri. Nanti balikin ke saya tahun depan 4,5 juta ya. Ini kan transaksi riba yang diharamkan. Nah, pada konsep kedua, akadnya bukan akad utang piutang, tapi melalui akad jual beli ya. Jadi memang si koperasi tadi instead of dia meminjamkan uang, dia mengadakan barang gitu ya. Dia membelikan barang dan dia melakukan transaksi jual beli. Nah, konsep jual beli tadi murabaha lil amir bisyara, transaksi murabaha untuk si apa namanya? si
klien, si pembeli yang memerintahkan untuk pembelian barang tadi, apakah itu disepakati oleh para ulama kebolehannya? Jawabannya juga enggak gitu ya. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa jual beli murabahah lil amil bisyira ini hukumnya nggak boleh gitu ya. Dan kalau kita mengacu pada pendapat yang nggak boleh ini, ya bubar itu semua koperasi syariah, semua yang sejenis dengan itu ya, bank syariah dan semacam itu tuh bubar karena jadinya nggak bisa dipakai gitu ya. Tapi ya tadi menurut sebagian ulama jual beli murabahah lil amil bisyira ini merupakan hal yang diperkenankan. Dan ini adalah fatwa juga dari lembaga-lembaga fatwa keuangan syariah kontemporer ya di berbagai negara dunia, baik itu di Mesir, di mana-mana itu cenderung pada pendapat yang membolehkan. Ya menurut mereka ini tidak termasuk ke dalam kalau kita bicara tentang masalah hilah tadi yang bicara tentang masalah rekayasa, ini tidak termasuk rekayasa yang dilarang. Jadi ringkasnya, ketika kita bicara atau ketika kita mencermati juga kaitannya dengan hadis ini ya, kita mencermati terkait dengan masalah fenomena lembaga keuangan syariah, kita bisa ada dua pandangan gitu ya, ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan yang cenderung memberatkan, yaitu ketika mereka mengkorelasikannya dengan hila yang muharramah tadi. Mereka menganggap bahwa ini termasuk hila yang diharamkan gitu ya. Itu satu pandangan. Tapi ada juga pandangan yang meringankan ya. Mereka melihat dari hadis-hadis tadi ya yang memberikan keringanan untuk hal semacam ini. Dan juga contohnya adalah mereka melihat dari sisi hajat ya. Salah satunya adalah misalnya terkait dengan masalah jual beli salam. Jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Jual beli salam itu adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan di depan, tapi barangnya baru datang belakangan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita pesan lemari. Ya, kita pesan lemari, kita datang ke tukang lemari, saya mau lemari dengan spek seperti ini gitu ya. Oke, kemudian kata tukang lemarinya kalau mau spek seperti itu harganya 5 juta misalnya. Kemudian kita bayar 5 juta di depan, tunai, full payment di depan. Nanti lemarinya baru datang 1 bulan kemudian ya. Dibuat dulu lemarinya sesuai dengan spesifikasi yang kita mau. Ini namanya transaksi salam. Dan transaksi salam yang semacam ini dibolehkan dalam syariat. Dibolehkan dalam syariat. Padahal transaksi salam yang semacam ini itu pada asalnya itu adalah merupakan bai'ul ma'dum. Jual beli barang yang belum ada gitu ya. Barang lemarinya itu belum ada pada saat itu gitu kan, baru akan dibikin. Dan jual beli yang ma'dum ini di dalamnya mengandung goror gitu ya, mengandung ketidakjelasan. Karena belum tentu si tukang lemarinya tadi, si tukang mebelnya itu bisa mendelivery lemari sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan di depan gitu ya. Karena barangnya belum ada tadi gitu. Tapi kenapa jual beli yang semacam ini dibolehkan oleh syariat gitu ya? Kata para ulama ya memang salah satunya adalah karena memang pertimbangan hajat manusia, karena memang pertimbangan kebutuhan manusia. Karena beberapa kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi kecuali dengan cara seperti itu. Makanya salah satu hikmah dari pembolehan jual beli salam itu adalah dengan mempertimbangkan hajat gitu ya, mempertimbangkan kebutuhan manusia. Nah, kalau kita bicara kebutuhan manusia, tentunya kebutuhan manusia pada zaman dahulu ya, pada 15 abad yang lalu itu berbeda dengan kebutuhan manusia modern yang ada sekarang ini. Ini adalah pandangan yang termasuk juga boleh dikatakan meringankan gitu ya, meringankan di samping pandangan yang memberatkan tadi. Ini wallahu taala alam, saya menyajikan dua perspektif gitu ya, yang ada terkait dengan fenomena yang kita lihat saat ini dalam relevansinya dengan hadis yang sedang kita bahas. Saya kira sudah masuk waktu ya, jadi kita cukupkan terkait dengan pembahasan satu hadis. Meskipun dalam pembahasan satu hadis tadi juga kita menyebutkan berbagai macam transaksi ya, contoh-contoh transaksi. Demikian, coba saya cek ya terkait dengan chat. Demikian mungkin dari saya sementara, wallahu taala alam bisawab. Saya kembalikan kepada Pak Bayu untuk selanjutnya, mungkin kita cek di kolom chat.